Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Shalom. Shalom. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi tanggal 3 April 2021. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka ibadah kali ini juga masih dilaksanakan secara online di rumah kita masing-masing. Perta jemaat dan panduan ibadah ada tercantum di dalam buletin gospel. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membaca dan memperhatikan. Jemaat yang terkasih yang berada di rumah masing-masing, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri kita di dalam saat teduh pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita memasuki panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Yesus disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita pujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 368 bait yang pertama, pada kaki salib-Mu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk.
Refleksi dari Ayub 14 ayat 1 sampai 6. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upan dapat menikmati harinya. Bacaan refleksi kedua dari Ayub 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku.
Kesempatan kita bersama-sama hendak disapa melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kesunyian, Engkau sendiri Tuhan, tanpa teman, tanpa yang ada peduli, sunyi sendiri, sepi. Dan saat ini kami hendak merenungkan kesunyian itu supaya kami boleh menghayati ketika Tuhan di alam maut berkarya untuk mengalahkan maut dan merasakan apa yang harusnya menjadi bagian dari manusia yang berdosa. Firman-Mu menyapa kami, Roh Kudus mengurapi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan hari ini dari kitab Ayub dan Matius. Kitab Ayub sudah menjadi bacaan refleksi. Selanjutnya Matius 27 ayat 57 sampai 66. Saya bacakan demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi ini kita bersama-sama akan menghayati ketika Tuhan di alam maut sendirian, dan kita dituntun dengan judul atau tema berharap di tengah duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang mengguncangkan ketika Tuhan Yesus disalibkan menjadikan para murid seperti kehilangan pegangan. Dan peristiwa yang
sedemikian mengguncangkan ini menjadikan para murid bisa kehilangan tujuan hidup. Merasa sendiri, frustasi, kehilangan akal, sedih, khawatir, bercampur baur jadi satu. Mereka sudah kehilangan segala-galanya. Namun sebenarnya kalau mereka ingat akan firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat, Tuhan pernah bersabda 3 hari kemudian akan bangkit. Namun itu hilang semua. Menjadikan para murid juga kehilangan semuanya. Oleh karena itu kesempatan ini kita akan menghayati bagaimana dalam suasana seperti para murid yang kehilangan segala-galanya, ternyata masih ada harapan. Kita belajar bersama-sama dan merefleksikan firman Tuhan ini dari beberapa kelompok dan beberapa tokoh. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Alkitab menceritakan Yusuf ini orang yang kaya, yang berasal dari Arimatea. Salah satu tanda kalau dia orang kaya, dia punya sebidang tanah untuk makam, dan itu adalah makam baru yang belum pernah ada mayat yang dimakamkan di situ. Dan yang sangat mengherankan, Yusuf dari Arimatea ini adalah anggota Imam Agung atau Majelis Besar umat Yahudi. Ketika Yusuf menjumpai Pilatus, tentu saja ketika Yusuf menjumpai Pilatus ini menandakan bahwa Pilatus bukan orang biasa. Dia orang yang punya jabatan dan bisa bertemu dengan Pilatus. Yusuf kemudian memohon supaya Yesus dimakamkan secara adat Yahudi. Jangan heran, secara adat Yahudi barangkali hampir sama dengan kita, di kain kafani. Yusuf mengkain kafani Yesus. Jenazah Tuhan Yesus itu tidak pernah diberi pakaian yang seindah seperti ketika di tempat kita jenazahnya, tapi di kain kafani sebagaimana adat timur, yaitu adat Yahudi. Dan itu dilakukan oleh Yusuf dengan keberanian yang luar biasa. Yusuf meninggalkan semua yang ada. Bayangkan seorang pejabat Majelis Besar umat Yahudi berani melakukan itu, mengambil jenazah mayat Yesus, dihormati dan ditempatkan di makam sebagai jenazah yang pertama di makam dia. Ini luar biasa. Ternyata Yusuf dari Arimatea ini menjadikan pelipur obat tersendiri bagi yang di tengah-tengah duka dan kehilangan harapan. Masih ada yang punya keberanian untuk memberi penghormatan kepada jenazah Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus. Coba kita lihat bacaan tadi. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus nampaknya sejak Yesus disalibkan, mereka tidak pernah beranjak, mulai dari kesengsaraan Yesus. Luar biasa.
Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, justru Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus memilih duduk di depan kubur Tuhan Yesus. Sementara orang lain meninggalkan kubur itu barangkali dengan rasa takut, barangkali dengan merasa kehilangan, barangkali merasa nanti dituding-tuding pengikut Yesus dan akan diperlakukan yang sama dengan Yesus. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus menunggui di depan makam Tuhan Yesus. Ini tindakan dan iman yang luar biasa. Dan keduanya juga menjadi saksi pertama ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Ada sosok yang masih punya harapan di dalam Yesus. Sekalipun semua sudah meninggalkan dan kehilangan semuanya, tapi masih ada sosok Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Golongan yang ketiga atau kelompok yang ketiga, kelompok imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang rupanya kelompok imam-imam dan orang-orang Farisi ini diam-diam mereka memperhatikan sabda Yesus. Terbukti kelompok imam-imam dan orang Farisi ini mendatangi Pilatus dan memohon supaya makam Yesus sebelum 3 hari tetap dijaga. Setelah 4 hari mungkin tidak perlu, tapi karena itu mendasar dari perkataan Yesus. Nampaknya kebencian, musuh bebuyutan, ternyata mereka masih percaya pada sabda Kristus bahwa 3 hari Yesus akan bangkit. Perkara mereka berdalih kalau tidak dijaga nanti mayatnya dicuri oleh para murid Yesus dengan berita palsu yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Memang itu seperti yang diungkapkan di depan Pilatus, tetapi lepas daripada itu mereka punya kekhawatiran. Betul-betul perkataan Yesus 3 hari yang bangkit itu membawa pengaruh bagi mereka. Ketiga sosok pribadi maupun kelompok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Mari di Sabtu Sunyi, perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus. Dan kita tahu kematian Yesus itu bukan titik akhir. Kematian Yesus itu bukan berarti kekalahan, dan kematian Yesus itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Karena Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita juga belajar bersama-sama dari refleksi Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya, Ayub tetap punya harapan. Jemaat yang dikasih Tuhan, barangkali kita dalam kesunyian, barangkali kita di dalam kesepian di tengah keramaian, barangkali kita merasa ditinggalkan atau merasa terpuruk, atau barangkali kita seperti hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, dan banyak hal yang sering menjadikan kita seperti di dalam kegelapan, sepertinya tidak ada harapan.
bencana alam, pandemi, tantangan hidup tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Seolah-olah duka itu selalu berganti dengan suka. Tetapi kita sering ketika sedang berduka seperti seolah-olah kehilangan semua. Seperti apa yang dialami para murid. Mari ingatlah, Yesus memang mati, tetapi Yesus hidup kembali pada hari yang ketiga. Ini yang menjadi pengharapan di tengah-tengah kedukaan, kesepian, keterpurukan, dan tanpa pengharapan. Sabtu sunyi ini menghantar kita. Kematian Yesus bukan akhir, tapi justru penyelesaian terhadap masalah manusia. Amin. Kita masuki saat teduh. Mari kita berdoa sahabat secara litani, sebagaimana sudah sesuai yang tertulis di tata ibadah saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami tersebut. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk para penatua, diaken, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara ini, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penghayatan Sabtu Sunyi ini menuntun kesiapsediaan kita untuk diutus Tuhan. Kita pujikan Hitung Jemaat 332 bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Shalom. Ibadah Sabtu Sunyi telah selesai. Silahkan menghayati ibadah sunyi Sabtu Sunyi pada kesempatan sore ini. Tuhan memberkati.